Tapi bagaimanapun menurut saya akan mencetak rekor defisit neraca pembayaran yang terbesar selama ini. Apa artinya? Artinya duit kita keluar, duit valuta asing. Nah, ini hubungannya dengan cadangan devisa. Ini harus menjadi warning ya. Jarang-jarang kita transaksi finansial itu mengalami defisit. Jadi umumnya modal itu masuk ke Indonesia. Terlepas ada penduduk Indonesia yang keluar, tapi modal asing yang masuk itu cukup besar sehingga secara neto itu kita masuk. Nah ini keluar. Dan hanya pernah terjadi di 2022 dan 2008. Jadi selama 20 tahunan ini 2 kali baru. Dan ini akan ketiga kali langsung lebar. Nah, ini sebetulnya NPI dan khususnya transaksi finansial ini ya memburuk ya. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya tentang beberapa topik dan kondisi ekonomi Indonesia kali ini mengangkat topik neraca pembayaran Indonesia. Sumber utama dari analisis saya adalah data terkini yang baru saja dirilis oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 November. Jadi setiap 3 bulan itu Bank Indonesia mempublikasi apa yang disebut sebagai neraca pembayaran Indonesia. Nah, yang sekarang dirilis adalah triwulan 3 2025, berarti Juli, Agustus, September, kondisi selama 3 bulan. Nah, sebagaimana biasanya Bank Indonesia untuk hal-hal penting seperti ini, ada yang bersifat siaran pers, beberapa paragraf, dan itu yang biasanya dikutip oleh media, tapi saya belum periksa tadi media karena saya baca rilis ini langsung saya lakukan persiapan assessment. Nah ini yang rilisnya, paragraf-paragraf rilisnya tinggal kurang beberapa kalimat. Kemudian ada lampirannya itu dokumen sekitar 41 halaman, covernya ini. Laporan Neraca Pembayaran Indonesia realisasi triwulan 3 2025. Nah mari kita lihat hal-hal umumnya. Nah di dalam rilis dikatakan oleh Bank Indonesia, bahkan judulnya adalah kinerja neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 3 2025 tetap baik, ketahanan eksternal terjaga. Itu judulnya ya. Nah, saya langsung sampaikan kesimpulan, nanti saya argumennya di paparan-paparan berikut. Menurut saya klaim Bank Indonesia ini berlebihan. Karena sebenarnya si neraca pembayaran Indonesia nanti selanjutnya kadang saya sebut singkatannya NPI, itu defisit sebesar 6.745,3 juta dolar Amerika atau 6,74 miliar dolar ya. Padahal NPI ini seringnya alami surplus, ini defisit. Nah, itu ya satu. Kemudian di dalam paparan dan juga dirilis itu disebut, nah, karena NPI ini terdiri dari 2 komponen besar yang disebut sebagai transaksi berjalan dan transaksi finansial. Sebenarnya ada lagi 1 komponen transaksi modal tapi kecil ya. Jadi transaksi berjalannya memang surplus sebesar 4,04 miliar dolar di triwulan 3. Ini cukup besar ya, jarang-jarang kita surplus triwulan sebesar itu. Namun kalau kumulatif 9 bulan, triwulan 1 sampai 3, artinya dari Januari sampai akhir September, itu surplusnya hanya 1,13 miliar dolar karena di triwulan 1 dan 2 alami defisit ya. Tetapi dalam hal transaksi finansial itu tercatat defisit yang sangat lebar. Padahal Bank Indonesia dirilisnya mengatakan terkendali. Saya asesmennya sedikit berbeda dengan kesimpulan Bank Indonesia. Nah kita lihat satu-satu ya. Sebelumnya saya penyegaran dulu. Apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran Indonesia atau NPI itu? Prinsipnya itu mencatat transaksi internasional antara penduduk Indonesia dengan non-penduduk. Nah, jangan lupa ya para pemirsa saya bahwa pengertian penduduk itu ya individu, ya perusahaan, ya lembaga, bahkan pemerintah yang berbadan hukum Indonesia itu disebut penduduk Indonesia. Di luar itu namanya non-penduduk atau asing atau non-residen, sama ya. Transaksinya ya kan bersifat penerimaan dan pemasukan. Nah, jadi NPI ini dicatat dari sudut pandang Indonesia. Jadi dia bisa menerima, bisa membayar. Nah, transaksinya bisa dagang, ekspor impor, bisa utang piutang, bisa investasi. Kalau misalnya perdagangan ya kalau ekspor kita nerima, kalau impor kita membayar. Begitu juga dengan
transaksi utang piutang. Kalau kita menerima utang ya penerimaan, kalau kita membayar cicilan utang ya pembayaran. Investasi juga begitu, dan jangan lupa penduduk Indonesia yang investasi ke luar negeri juga cukup banyak ya. Kalau disederhanakan NPI ini kalau di perusahaan tuh kayak rugi laba lah cara mencatatnya. Nah, gitu. BI melakukan pencatatan ini tidak asal-asalan ya, ada manualnya. Ya, namanya Balance of Payments in International Investment Position Manual 6th edition BPM 6. Tentu ada beberapa penyesuaiannya. Jadi ada standar internasional yang diikuti oleh Bank Indonesia, IMF yang buat ini. Tuh. Nah, saya sajikan dalam bentuk yang tahun 2024 selama setahun, dan kalau triwulan 3-nya bukan hanya triwulan 3 tadi yang saya sebut tadi hanya triwulan 3, nanti kita olah yang hanya triwulan 3 dengan yang kumulatif selama 3 triwulan. Ini saya sajikan supaya kita bisa langsung punya gambaran, yaitu yang 2025-nya adalah selama 9 bulan. Neraca keseluruhan ini yang disebut sebagai, yang paling bawah ini yang disebut sebagai neraca pembayaran Indonesia. Di tahun 2024 itu mencatatkan surplus 7.210 juta, 7,21 miliar dolar. Tadi kalau di tahun 2025 selama 9 bulan itu defisit 13,91 miliar dolar. Ini tadi saya yang langsung sedikit tidak bisa menerima ketika BI menyatakan ini oke. Ini nggak oke kalau menurut ini ya. Nah yang lain-lain itu rincian. Neraca pembayaran Indonesia itu terdiri dari 3 kelompok besar. Transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Nanti sambil kita jelaskan. Transaksi modal kecil ya, karena transaksi modal ini menyangkut hibah ya. Hibah berupa barang modal. Dan itu hanya itu artinya untuk ukuran neraca itu kecil, 280 juta selama 1 tahun 2024 dan baru 180 juta dolar. Karena itu jarang dianalisis atau kadang disajikan modal plus transaksi finansial. Karena itu nanti saya menganalisis transaksi berjalan, transaksi finansial, dan NPI keseluruhannya. Nah, mengapa ada item nomor 5 selisih perhitungan bersih? Ini ibarat kita punya toko gitu ya. Menjual dan membeli barang kan. Membeli itu artinya pulakan lah ya, menjual. Lalu ada catatan kita. Nah, ada laci kita gitu. Umpamanya kita hanya pakai laci ini usaha kecil. Kita juga melakukan pencatatan. Pencatatan bisa pencatatan manual atau pencatatan berdasarkan mesin kasir. Nah, ternyata antara catatan dengan duit yang ada di laci itu selisih. Nah, itu disebut perhitungan selisih perhitungan bersih. Ini macam-macam sebabnya. Kalau dalam neraca pembayaran Indonesia bisa juga ada aspek barang selundupan, bisa juga ada transaksi yang tidak diketahui jenisnya, seperti itu ya. Banyaklah sebabnya dan masih besar. Semakin rapi pencatatan neraca pembayaran suatu negara, balance of payments ya istilah teknisnya itu, diterjemahkan neraca pembayaran karena balance of payments of Indonesia, jadi neraca pembayaran Indonesia. Itu cukup besar, 3 miliar kan selama 9 bulan ini. Itu artinya kita belum cukup rapi sebetulnya, sekalipun kita sudah mengikuti manual. Negara yang makin kecil di selisih perhitungan bersihnya berarti hampir semua antara catatan dengan pemeriksaan, ya sebutlah tadi betulan nggak ada duit segitu di komponen perekonomian itu masuk ya. Nah lalu mari kita lihat nih neraca pembayaran Indonesia dari tahun 81 ya sampai 2025. Cuma yang 2025 baru 9 bulan nih saya ingatkan. Tanda merah itu dari saya. Jadi yang bersifat defisit saya kasih warna merah, yang biru surplus. Nah, perhatikan bahwa selama 81 sampai 96 itu kita surplus 12 kali, defisit 4 kali. Nah, 97 98 saat kita mengalami krisis itu memang defisit dan cukup lebar untuk angka-angka tahun itu ya. Nah lalu kita pernah lagi defisit beberapa kali, dan kalau diperhatikan ini defisit adalah pada tahun-tahun di mana ada kejadian-kejadian ekonomi terutama terkait global yang cukup signifikan berpengaruh ya. 2004-2005, nanti 2008, ingat 2008 kan ada persoalan juga, lalu ada 2015, kemudian 2018 kemarin, silakan dicek ya, ini ada kaitannya dengan misalnya tapering off. Nah, begitu juga dengan ketika dia melonjak, itu ada kaitannya dengan quantitative easing di Amerika. Tapi jangan lupa faktornya nggak hanya Amerika, kita kalau keuangan ini juga terhubung erat dengan Jepang loh ya, yang kadang-kadang kurang kita analisis. Tapi kali ini kita hanya untuk lihat angka-angkanya dulu.
Nah, pada tahun 2025 berjalan ini luar biasa ya. Baru 9 bulan kita sudah 13,91 miliar dolar. Secara gambar 3 bulan terakhir ini bagaimana? Kalau 3 bulan terakhir ini sebutlah kita tidak mencetak defisit ya, sebut aja netral. Berarti tetap saja akan menjadi rekor defisit balance of payment terbesar sepanjang sejarah Republik. Saya ingin tekankan itu ya. Kecuali di 3 bulan ini kita bisa surplus berapa? Umpama surplus 3 miliar juga tetap paling tinggi. Nah, padahal kita sudah melihat nih Oktober ini juga arus NPI, arus modal misalnya itu belum cukup untuk mengembalikan ini ke arah biru ya. Itu neraca pembayaran Indonesia. Nah, lalu khusus triwulan 3. Triwulan 3 pada setiap tahunnya. Nah, memang ada saat. Nah, kalau dilihat gambar ini kan 2012, 13, 15, kemudian 18, nah 24 kemarin defisit tipis, di triwulan 3-nya ya, sekarang defisitnya segini. Hanya bisa membalik selama setahun, berarti dari 3 bulan tersisa itu kalau defisitnya tipis. Kalau yang gede misalnya 2018, nanti setahunnya ya tetap defisit. Mungkin bisa sedikit mengurangi kalau kinerja triwulan 4-nya bagus. Jadi ini untuk assessment saya yang pertama bahwa neraca pembayaran Indonesia setahun ini nanti kurang 3 bulan lagi angkanya, itu akan mengalami defisit. Memang bisa saja sedikit membaik dibandingkan kumulatif 9 bulan yang 13,9 miliar dolar ini. Tapi bagaimanapun menurut saya akan mencetak rekor defisit neraca pembayaran yang terbesar selama ini. Apa artinya? Artinya duit kita keluar, duit valuta asing. Nah, ini hubungannya dengan cadangan devisa. Tentu cadangan devisa selain karena neraca pembayaran ada yang lain. Tapi ini yang paling fundamental. Nah, jadi informasi sekarang bahwa dibandingkan dengan akhir tahun 2024, cadangan devisa kita di akhir kemarin ya, terakhir akhir Oktober ya, itu menurun ya terkonfirmasi oleh ini ya memang catatan keluar masuk kita memang banyak keluarnya, banyak membayarnya daripada menerimanya. Ini bisa juga dihubungkan dengan rupiah. Jadi rupiah yang melemah karena ini salah satu faktor penentu rupiah adalah faktor fundamentalnya. Salah satu ya, cukup penting itu adalah neraca pembayaran. Kondisi yang defisit ini cenderung melemahkan meskipun kita juga cukup unik ya. Pada saat kita surplus besar pun rupiah mungkin tidak menguat tapi stabil, misalnya tidak melemah gitu aja. Nah, tadi kan terdiri dari 2 komponen besar ya, neraca pembayaran. Balance of payment itu 2 komponen besar. Satu transaksi berjalan, current account namanya. Yang kedua transaksi finansial, financial account. Kejadiannya transaksi, tapi yang disebut dengan current account itu neracanya, catatannya. Tadi saya ulangi, NPI itu kan mencatat dari sudut pandang Indonesia, duit yang diterima dan duit yang keluar, tapi dalam bentuk valuta asing ya, bukan rupiah. Nah, transaksi berjalan itu satu jenis, satu kelompok di dalam NPI itu yang terkait dengan transaksi yang tidak mengakibatkan hak dan kewajiban lagi di masa mendatang. Ya, misalnya jual beli itu nggak mengakibatkan hak dan kewajiban kan, ya artinya ketika jual kita kirim barang dapat duit, ketika impor kita dapat barang ngirim duit. Nah, itu namanya selesai gitu loh. Begitu juga kalau kita bayar keuntungan dari perusahaan asing yang di sini atau bayar bunga itu kan transaksi habis kan. Tetapi beda nih kalau kita menerima utang, misalnya pihak asing membeli surat utang pemerintah, ya toh. Itu kalau pihak asing masuk kan termasuk bawa devisa ke Indonesia. Tetapi jangan lupa, devisa masuk penerimaan, tetapi ada catatan bahwa kita punya utang, Indonesia punya utang, dalam hal ini memang pemerintah, swasta juga, itu disebut transaksi finansial itu. Jadi transaksi yang mengakibatkan hak dan kewajiban di waktu mendatang. Ya kalau bahasa populer di rakyat ya bisa utang, piutang, bisa investasi ya. Transaksi berjalan ini perdagangan barang dan jasa ya, keseluruhannya. Jadi jangan confuse dengan neraca perdagangannya BPS. Neraca perdagangan BPS itu hanya neraca barang, nggak mencakup jasa. Sedikit jasa terkait dengan transportasinya saja. Transportasi dalam hal barang tersebut. Jadi misalnya kalau kita beli itu harganya adalah harga dicatat di pelabuhan kita. Pelabuhan ini ya termasuk bandara ya, namanya termasuk CEF. Jadi biaya cost freight-nya, asuransinya itu masuk. Jadi sampai Tanjung Priok misalnya kan begitu. Nah, kemudian kalau kita ekspor itu dihitungnya dari kita karena kan dari pelabuhan kita waktu ngirim. Nah, itu
si BPS hanya sampai situ barang. Nah, sementara kalau current account ini ada jasa transportasi yang lebih luas, tidak hanya barang, ya penumpang, ada jasa traveling, jasa perjalanan, ada orang kita yang umroh haji atau jalan-jalan ke Eropa, ada orang asing yang jalan-jalan ke Indonesia, ada juga jasa manajemen, jasa macam-macam. Nah, kalau di versi catatan Bank Indonesia, current account itu artinya perdagangan barang dan jasa keseluruhan. Dan itu lebih lazim ya dalam analisis perbandingan antar negara. Nah, itu selama triwulan 3 kemarin, triwulan 3 ini surplus. Gede tadi kan 4,04 miliar. Tapi kalau 9 bulan hanya surplus 1,13 miliar. Sementara transaksi finansialnya defisit. Misalnya gambar transaksi berjalan. Yang merah itu defisit. Jadi kita memang lazimnya transaksi berjalan ini defisit. Jadi dalam konteks ini saya harus fair juga mengakui transaksi berjalan mencatatkan kinerja bagus ini. Meskipun tipis ya birunya, tapi kan tetap positif. Dan mungkin akan bertahan sampai akhir tahun. Tapi kelihatannya untuk melompat ke arah seperti 2022 ya tidak mungkin. Kalau dia membaik ya mungkin sekitar 2 sampai 2,5 miliar dolar. Dan bisa saja dia terdelusi ya, tapi kemungkinan naik sedikit itu. Ini transaksi berjalan. Nah, kalau analisis juga mengkaitkan transaksi berjalan dengan PDB. Nah, sayang kalau untuk triwulan 3 ini saya belum mengolah menjadi terhadap PDB-nya ya. Kalau dilihat begini, kalaupun surplus tipis itu tidak hanya lihat nominalnya, lihat secara persentase atas PDB-nya. Jadi bagaimanapun transaksi berjalan kita ini secara nominal maupun secara rasio atas PDB, itu kinerjanya nggak baik ya. Hanya pernah membaik 22, 23, dan 25 ini mungkin bisa sedikit membaik, tapi jauh sekali dari masa-masa di mana kita pernah cukup kuat ya di transaksi berjalan ini. Nah, ini selama 9 bulan ya. Nah, jadi 9 bulan tiap tahun, tadi kan setahun. Nah, ini catatannya. Jadi ya lumayan lah 2025 ini, tapi kan belum memulihkan. Ini kebetulan ya sampai 2010. Lalu bagaimana dengan transaksi finansial? Tadi saya sudah katakan, transaksi finansial itu adalah transaksi yang mengakibatkan hak dan kewajiban di kemudian hari. Sederhananya utang piutang dan investasi. Nah, secara kepemilikan modalnya yang keluar masuk itu, karena kan keluar masuk dicatat dari perspektif Indonesia itu bisa saja modal asing yang keluar masuk. Bisa tiap hari dia kan. Dia bisa masuk lewat pasar saham, bisa lewat masuk pasar utang itu ya SBN, ya obligasi swasta ya. Atau dia hanya masuk untuk menyimpan di lembaga keuangan Indonesia. Tapi jangan lupa itu milik asing. Bisa juga milik penduduk Indonesia. Dia kan bisa investasi di Vietnam Jangan salah loh, orang Indonesia yang investasi di Vietnam sudah ada. Nah, yang investasi ke negara-negara maju ada, tapi mungkin kebagian besarnya hanya misalnya beli saham, itu kan tetap saja investasi. Nah, secara kepemilikan Bank Indonesia menyajikan bagaimana arus ya. Berarti kalau 9 bulan, arus 9 bulan, kalau setahun ya arus setahun. Nanti kalau posisi lain lagi. Jangan nih utang sama dengan kalau kita analisis utang selama setahun ini berapa utang piutangnya. Posisi utang lain lagi kan, akumulasi. Nah, kalau bicara neraca pembayaran Indonesia itu sifatnya arus ya, flow. Makanya saya katakan tadi mirip dengan neraca laba rugi perusahaan. Nah, secara kepemilikan ada informasi tentang modal asing, ada informasi tentang modal penduduk. Yang modal penduduk ini dalam bahasa catatan Bank Indonesia disebut aset ya. Ini hati-hati, ini agak kurang akrab mungkin di pemirsa yang tidak biasa melototi ini ya. Jadi kalau disebut aset dalam catatan balance of payment, neraca pembayaran itu artinya adalah modal penduduk Indonesia. Kalau disebut kewajiban, itu sebetulnya modal asing, modal milik asing. Nah, berarti kita bisa menyoroti dari sisi kepemilikan, bisa juga dari sisi jenis, bentuk. Jenis atau bentuknya ada 4. Ada investasi langsung, foreign direct investment, ada investasi portofolio investment, ada derivative financial, ya derivative financial ini agak kecil masih di kita ya, ada unsur-unsur derivatif ya, ada investasi lainnya. Nah, investasi lainnya ini cukup gede, investasi lainnya ini sebetulnya 2 yang besar, tapi yang paling besar adalah menyimpan di lembaga keuangan. Jadi ada modal asing yang menaruh di lembaga keuangan Indonesia. Nah, salah satu yang besar adalah bank dan sebaliknya. Nah, di sini misalnya kalau kita tema devisa hasil ekspor tuh di sini. Jadi banyak juga modal penduduk Indonesia yang parkir di luar, itu investasi lainnya jenisnya kalau dia berupa duit ditaruh. Nah, maka ini catatan 2024 dengan
9 bulan triwulan 2025. Tadi transaksi finansialnya sama dengan sendirinya angkanya. Ya selama 9 bulan ini 12,16 miliar dolar ya. Masing-masing investasi langsung. Itu kalau aset berarti modal penduduk Indonesia yang pergi berinvestasi langsung ke luar negeri. Ya makanya minus kan. Lalu kewajiban berarti modal asing yang masuk. Kalau masuk bisa saja loh modal asing itu keluar, ya, tapi untuk investasi langsung jarang. Tapi kalau investasi portofolio, nah ini menarik. Karena investasi portofolio itu berarti kepemilikan atas saham, obligasi, dan surat berharga lainnya dengan kepemilikan yang maksudnya trading, tidak untuk ikut dalam manajemen. Kalau dia ikut dalam manajemen, itu namanya foreign direct investment. Jadi asing masuk ke dalam sebuah perusahaan, beli sahamnya, tapi ikut mengelola, ya intinya tujuannya jangka panjang gitu ya, itu namanya foreign direct investment. Tapi kalau beli di bursa yang untuk sifatnya jual beli, nah itu namanya investasi portofolio. Nah menariknya investasi portofolio ini di triwulan 9 bulan berjalan ini sudah defisit 14 miliar kurang lebih. Artinya bersifat keluar. Nah salah satunya adalah asing. Jadi asing bukannya masuk, tetapi keluar 12,59 miliar dolar. Nanti ada angka-angkanya di belakangnya. Ini contoh saja. Nah, mari kita lihat keseluruhannya dulu. Ini transaksi finansial, ya toh, bersifat keluar 12,16 miliar dolar. 12 miliar dolar lah. Ini sudah memperhitungkan modal asing dan modal penduduk Indonesia, aset dan kewajiban. Ini sudah netonya. Nah, saya kasih tanda merah itu. Maka asesmen saya lainnya dalam paparan ini adalah ini harus menjadi warning ya. Jarang-jarang kita transaksi finansial itu mengalami defisit. Jadi umumnya modal itu masuk ke Indonesia. Terlepas ada penduduk Indonesia yang keluar, tapi modal asing yang masuk itu cukup besar sehingga secara neto itu kita masuk. Nah ini keluar. Dan hanya pernah terjadi di 2022 dan 2008. Jadi selama 20 tahunan ini 2 kali baru, dan ini akan ketiga kali langsung lebar. Kembali memperkuat asesmen saya yang pertama tadi, ini yang memberi kontribusi besar kepada neraca pembayaran. Ekspor impor barang dan jasa kita surplus, namanya current account ya, transaksi berjalan. Tetapi karena transaksi finansialnya defisitnya lebar, dia mengkompensasi, maka secara keseluruhan kita defisit. Nah, ujungnya lagi ya tadi cadangan devisa, ujungnya lagi adalah rupiah, kan gitu. Ini informasi yang bisa kita peroleh. Ini 9 bulan loh ya, kita belum tahu setahun nanti. Kemudian kalau digambar itu tadi langsung neto. Ini kalau saya gambar dua-duanya, neto antara keduanya ini ya, yang orange itu menunjukkan kewajiban, jadi modal asing. Nah modal asingnya memang masih masuk nih, 5,49 miliar dolar. Tapi umpama tambah 3 bulan berjalan, kita nggak tahu nih. Bisa menyusut itu atau kita punya optimisme yang umpamanya naik jadi 8 atau 9 totalnya selama setahun juga merupakan arus modal masuk terkecil selama 2 dekade. Itu ya, mau gimana lagi kita bicaranya, faktanya begitu. Nah yang biru adalah arus modal penduduk Indonesia. Sampai 9 bulan ini sudah keluar 17,65 miliar dolar. Mungkin di kisaran 23 ya selama setahun. Tetapi itu besar. Sekalipun lebih besar di 2024 yang 27 miliar dolar. Tapi tidak tertutup dikejar nih selama 3 bulan terakhir. Tapi sekurang-kurangnya dia akan menjadi rekor kedua terbanyak modal penduduk Indonesia keluar. Tapi ini hati-hati ya. Karena yang dimaksud investasi ini kan nggak hanya investasi langsung, tadi bisa portofolio, bisa investasi lainnya. Di sini juga ada perilaku kustodian ya. Kustodian itu yang ada bagian di pasar modal gitu, yang kadang kan dia harus naruh di luar untuk keperluan operasional maupun untuk mengambil keuntungan ya. Jadi tidak mau juga saya menyimpulkan kalau begini orang Indonesia pada lari, belum. Kalau lari nggak gini gambarnya. Tetapi tidak ada salahnya, otoritas ini berarti harus, dalam hal ini Bank Indonesia harus waspada ini. Jadi penduduk Indonesia sekurang-kurangnya masih menaruh resiko cukup besar ya, kurang-kurangnya masih kurang yakin dengan stabilitas kita tuh. Dan asing lihat, kita sudah mulai kurang menarik kan, secara angka keseluruhannya. Kita lihat dari sisi jenis, yang tadi kan setahun. Ini juga fenomena unik, triwulan 3 ini, maksudnya bukan triwulan 3, selama 9 bulan. Kumulatif.
bisa jadi masalah ini di tahun 2025, apalagi kalau berlanjut di 2026. Nah, klaim Bank Indonesia tentang kinerja neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 3 tetap baik, ketahanan eksternal terjaga, menurut saya kurang didukung oleh data-data yang dipublikasi. Sebagiannya saya sampaikan. Nanti asesmen ini akan ada 3 sampai 4 asesmen lagi. Khusus yang modalnya akan ada 1 asesmen lagi. Tapi ini saya mau kasih asesmen umum dulu. Jadi tidak didukung kalau menurut saya. Karena apa? Antara lain karena neraca pembayaran Indonesia sebetulnya mengalami defisit di triwulan 3 dan bahkan 9 bulan berjalan. Padahal biasanya surplus dan berpotensi akan mengalami defisit terlebar kalau nanti berakhir selama setahun. Transaksi berjalan memang membaik dan berpotensi surplus, ini kinerja positif lah ya. Tetapi transaksi finansial mengalami defisit yang sangat lebar dan kemungkinan juga akan menciptakan rekor. Transaksi finansial yang defisit itu mencerminkan arus modal asing yang cenderung keluar pada 2025. Dan tadi jangan lupa arus modal penduduk Indonesia yang juga masih keluar dan cukup besar. Nah, maka kalau disederhanakan, ini nanti sebetulnya kita akan di asesmen yang lebih khusus kita lihat di investasi langsung bagaimana, di portofolio bagaimana, di transaksi lainnya bagaimana. Cuma dari data-data umum ini, boleh dong saya menyimpulkan dari sudut pandang saya. Ini sebetulnya NPI dan khususnya transaksi finansial ini ya memburuk ya. Tidak terlampau buruk tapi memburuk. Dan artinya apa? Ketahanan eksternal melemah. Bukan lemah ya, melemah. Dan kalau ada kejadian goncangan eksternal yang serius di tahun mendatang, nah ini kita relatif tidak sekuat biasanya. Dan sudah terbukti dari cadangan devisa, ujung-ujung dari analisis ini ya, kemudian rupiah, sehingga mau diintervensi kayak apapun, kalau faktor fundamentalnya seperti ini, ya menggarami air laut Bank Indonesia. Karena keseimbangan barunya itu mungkin rupiah itu di 16.800 sampai 17.000, ini kan masih 16.750-an ya. Nah, Bank Indonesia coba intervensi mengembalikan ke 16.500. Kok saya tahu Bank Indonesia mau ke 16.500? Nah, itu dari data Bank Indonesia itu melakukan lelang. Jadi di luar dia intervensi di pasar spot, pasar tunai, dia melakukan lelang di transaksi namanya DNDF, Domestic Non-Delivery Forward. Jadi Bank Indonesia menawarkan transaksi yang bahwa saya menjual dolar dengan harga sekian, misalnya 16.500. Nah, berarti kan kalau itu forward sebulan dan ada forward 3 bulan lain ya tarifnya, lelang. Nah, berarti kan Bank Indonesia ingin mengarahkan ke situ kalau ada yang ngambil, karena nanti si pembeli dan pesertanya ini peserta operasi moneter, nggak bisa kita orang biasa ya. Peserta operasi moneter itu ya bank-bank umum dan beberapa yang diperbolehkan. Nah, ternyata dalam 2-3 minggu lelang ini tidak laku ya, angka 16.500, 16.600 juga nggak laku. Artinya pasar punya persepsi ini akan di atas itu. Apalagi kalau setelah rilis ini saya kira para pelaku itu kan cukup ngerti ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini kepada para pemirsa, saya tidak bermaksud meningkatkan pesimisme ya. Dan saya malah berharap Bank Indonesia fair saja, justru nggak apa-apa. Yang penting kita tidak terkejut-kejut, lebih baik 16.800 tapi stabil daripada nanti ada yang spekulasi akhirnya bisa 17,5 sekalipun bisa lagi diturunkan ke 16.800, itu lebih mengganggu perekonomian. Nah, dan begitu juga dari pemerintah ya, untuk berani mengakui bahwa kondisi eksternal kita ini tidak sekuat biasanya. Itu inti dari asesmen saya untuk kali ini. Akan berlanjut pada asesmen masing-masing komponen tadi secara lebih detail. Mudah-mudahan bermanfaat.